kembali bersama kami di Bicara Kawanua dan saya masih bersama Bupati Minahasa Utara Pak Jona Ganda. Nah, kalau bicara hukum tua itu biasanya identik dengan BLT, penyalurannya seperti apa, apalagi di masa Covid ini BLT dijadikan bantuan untuk masyarakat begitu Pak. Bagaimana pengawasannya sendiri Pak? Oke, jadi sebenarnya ada aturan-aturannya itu. Setiap desa itu mendapatkan dana desa. Dan penggunaan dana desa itu sudah ada juga petunjuk-petunjuk teknisnya, mekanisme penggunaannya. Program-program yang akan dipakai dalam penggunaan dana desa itu harus dipajang, diumumkan. Wajib diumumkan. Nah, dia harus pasang baliho besar di kantor desa ataupun di titik-titik tertentu yang bisa dijangkau, dilihat oleh masyarakat untuk aspek keterbukaan. Jadi penggunaan dana desa itu betul-betul harus transparan. Nah, itu detail Kak Pak, sampai detail. Masyarakat bisa paham, masyarakat bisa melihat. Kadang-kadang kan bahasa akuntansi orang tidak mengerti begitu Pak. Jadi begini, waktu menggunakan dana desa itu, setiap program-program itu harus mendapatkan kesepakatan dengan BPD di desa. Nah, kemudian diumumkan kepada masyarakat. Jadi misalnya dia menyampaikan ada perbaikan jalan. Nah, nanti masyarakat akan bisa bertanya, jalan yang mana yang diperbaiki begitu. Nah, jadi dari situ sudah cukup jelas dan masyarakat dari informasi yang terpampang itu bisa bertanya tentang lokasi mana saja yang dipakai, seperti itu. Baik. Nah, biasanya juga kan penyaluran bantuan banyak yang suka bilang ini ada tidak keberpihakan begitu ke masyarakat. Itu juga diawasi oleh pemerintah. Setiap penggunaan dana desa itu nanti ada pengawasannya, ada pelaporannya. Kemudian apabila ada laporan dari masyarakat ya terhadap kecurigaan penggunaan dana desa, saya langsung turunkan inspektorat. Dan itu sudah terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Saya turunkan inspektorat, pada saat ditemukan hukum tuanya saya bina dulu. Oh, langsung dibinasakan? Dibina dulu. Kita bina, kita PLT-kan. Nah, PLT-nya biasanya saya, kalau dia definitif, PLT-nya itu biasanya camat. Ya, camat merangkap hukum tua. Kita tarik dulu, ya kita sampaikan hal-hal apa yang dia sudah lakukan yang tidak boleh. Dia bikin surat pernyataan bahwa tidak akan melakukannya, atau kalau ada penyimpangan dia harus perbaiki. Setelah itu dia lakukan, baru saya kembalikan lagi dia sebagai hukum tua. Satu kabupaten berapa banyak itu hukum tuanya Pak? Semua diurus langsung oleh bupati kita ada juga? 125 desa. Luar biasa. Nah, kalau soal pelayanan publik Pak di desa-desa, tadi kan dikatakan ada infrastruktur juga yang menjadi PR ya. Kalau untuk pelayanan publik misalnya, ini bagaimana evaluasinya sejauh ini? Pelayanan publik yang kita lakukan memang pada saat pandemi ini, saya harus akui ada banyak kendala. Ya tentunya kendala-kendala ini adalah juga memberikan level pelayanan kepada masyarakat yang menurun. Ya tentunya ini juga karena ada pembatasan-pembatasan kegiatan yang dimintakan oleh pemerintah untuk kita batasi. Kegiatan masyarakat yang kita kurangi, sehingga mereka terkadang banyak pengurusan, contohlah pengurusan untuk di catatan sipil yang menumpuk. Ya, sehingga kecepatan kita untuk bisa melayani dengan keterbatasan, pembatasan-pembatasan yang sekarang ini dalam masa pandemi COVID, ya tentu akan mengurangi service level kita ke masyarakat. Tetapi saya juga sangat yakin masyarakat cukup memahami dan memaklumi, dan kita juga sudah merencanakan bahwa kita akan mengambil strategi-strategi lain untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Nah, yang jadi masalah juga biasanya untuk kepala daerah yang baru ini soal tenaga honorer. Kalau di Tomohon saya dengar kemarin waktu wawancara sama Pak Wakil Wali Kota, memang katanya ada banyak pemangkasan begitu yang dilakukan. Minahasa Utara bagaimana Pak? Sama. Jadi begini, itu tujuannya adalah untuk membuat neraca ya, kalau kita di perusahaan untuk membuat kondisi keuangan daerah itu menjadi sehat. Berarti sebelumnya kurang sehat begitu, sakit Pak? Iya, begini, kita dalam proses penganggaran itu ada anggaran budgetnya. Nah, pada waktu kemarin itu anggarannya sudah terlalu berlebihan. Over. Nah, saya tidak mau. Makanya saya lakukan rasionalisasi. Rasionalisasi ini kita mengangkat sesuai kebutuhan. Jadi jumlah yang kita butuhkan itu
itu yang akan kita rekrut. Dari Nanti, inspeksi di lapangan ada yang memang betul-betul over begitu, tidak sesuai kebutuhan, Pak? memang. Misalnya satu kantor, tahu-tahu udah 200 THL-nya misalnya. ya, makanya ada. kan kita kan evaluasi. Kita evaluasi itu baik dari sisi jumlah maupun kemampuan anggaran kemampuan keuangan daerah. Baik. Walaupun kita pengen nambah orang banyak tapi daerah nggak mampu bayar, Iya. nah itulah yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara pada beberapa waktu yang lalu tidak bisa dibayarkan Oke. Dan THL-nya. dan itu tidak jadi tanggungannya. Nah, waktu masanya kemarin saya memutuskan untuk kita bayarkan. Bapak. Oke, dibayar ya. Kita bayarkan, tapi konsekuensinya saya harus cut jumlah THL-nya supaya kita bisa mulai mengatur lagi dengan kondisi yang lebih stabil. Berarti lumayan banyak dosa yang ditanggung begitu, Pak? Ya, saya sebutnya begini, itu kan kebijakan ya. Baik. Kebijakan terkadang ada berbagai macam sisi yang bisa kita lihat, karena bisa saja kan ini juga untuk memberikan kesempatan peluang kerja kepada lebih banyak orang. Tetapi yang saya lihat, saya mengevaluasi harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan dia nggak kerja kita bayar. Oke. Begitu. Berarti ada kayak KPI-nya begitu, Pak ya? Seperti KPI, Ya, ada. seperti KPI, tetapi tidak Diberlakukan. saklek begitu, tidak tidak detail dan seperti KPI di perusahaan-perusahaan. Iya. Tapi semua ada parameter. Oke. Yang pasti dipastikan sesuai kebutuhan Iya. dan juga sesuai anggaran yang Iya, ada ya, betul. supaya tidak ada hutang piutang Tidak yang ada hutang terjadi piutang, ya. karena mereka sudah bekerja tidak dibayarkan nggak boleh. Oke, baik. Nah, Pak, kemarin kan belum lama ini ya, 100 hari ya pemerintahan. Iya. Nah, dari janji-janji kampanye yang digaungkan oleh JGKWL yang sudah mulai terrealisasi apa saja, Pak? Banyak yang sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, tetapi memang kita pada saat ini sedang melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya mendasar dulu. Oke. Pertama, ya kita mengevaluasi tentang keberadaan aset-aset kita. Pendataan aset yang menjadi aset milik Pemkab, ya kita data. Kemudian kita juga mulai melakukan pembenahan persiapan untuk struktur Ya. pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara kita, OPD-OPD-nya kita mulai lakukan penilaian. Karena nanti ke depan kita akan membuat job fit ya, untuk kita melihat orang ini tempatnya di mana tepatnya ya. Ya, jadi sehingga kita bisa mendapatkan orang yang tepat, the right man on the right place lah, kira-kira begitu. Caranya untuk mendapatkan itu? Itu akan ada interview, ada tim yang kita bentuk. Ada tim khusus Ada ya? tim khusus yang kita bentuk. Berarti bukan sekedar, oh ini pendukung saya kayaknya, ini Enggak. bukan. Kita berdasarkan kemampuan. Baik. Oke, karena biasanya kan setelah dilantik begitu 6 bulan ya baru Ya, bisa ada betul. rolling jabatan ya. Oke, tapi kita akan bahas selebihnya setelah yang satu ini pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawan Wah.